selamat siang Bu Riki. Iya, siang Bu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar aja gitu ya. Bu, Iya, gini nih, apa nih yang mau Ibu bicarakan saat ini? iya ini Bu, saya mempunyai masalah, eh, masalah yang saya hadapi yaitu ada salah satu siswa nih Bu di dalam kelas saya. Dia itu tidak mau diam gitu. Jadi pas pembelajaran itu selalu mengganggu temannya. Bahkan lagi mengerjakan tugas juga dia selalu mengganggu temannya. Terus suka ada temannya yang menangis karena diganggu oleh dia gitu karena ulahnya siswa tersebut gitu Bu. Oh gitu Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan ya dari pertemuan ini? Yang saya ingin dapatkan yaitu solusi dari permasalahan saya. Jadi saya itu menginginkan siswa tersebut tidak lagi mengganggu temannya, Bu. Terus saya juga menginginkan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, Bu. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Jadi kalau siswa senang, kemungkinan anak tersebut tidak akan mengganggu temannya gitu ya Bu ya. Jadi anak tersebut juga akan apa sih kalau senang itu jadi akan fokus gitu Bu. Terus selain itu saya akan melakukan apa sih ice breaking karena dengan ice breaking itu anak siswa tersebut tuh sangat senang gitu Bu. Ya, berarti kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Oh, kalau sekarang masih ada di skala 6 Bu. Oke, masih skala 6 ya. Berarti kalau Iya. bisa Ibu naikkan, kira-kira Ibu ingin mencapai skala berapa gitu? Saya ingin berada di skala 9 Bu. Oke, skala 9 ya, bagus. Nah, berarti kalau Ibu ingin mencapai skala itu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk bisa mencapai nilai tersebut? Oh, saya yang pertama akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Contohnya dengan menggunakan media pembelajaran seperti media pembelajaran yang menarik, terus menggunakan benda konkret. Soalnya kan kalau kelas 3 itu ya masih kelas rendah, jadi mereka tuh lebih senang kalau menggunakan media yang nyata gitu tuh. Terus selain itu juga saya akan eh, sering melakukan ice breaking gitu. Ya, berarti itu udah ini ya, dengan media pembelajaran yang memadai seperti itu. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nih dalam meraih tujuan itu? Oh, hambatannya yang pertama dari perilaku siswa yang beragam, Bu. Karena banyak sekali siswanya gitu tuh, Bu. Terus yang kedua ruangan gitu, ruangan kelas yang tidak memadai. Jadi si ruangan kelas itu terlihat kecil karena jumlah siswanya yang luar biasa sehingga siswa tersebut merasa tidak nyaman gitu Bu kalau belajar tuh jadi kegerahan kayak gitu tuh Bu. Hmm,
Jadi ruang kelasnya masih kurang memadai ya, sedangkan muridnya itu terlalu banyak seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi sehingga anak itu belajar tidak nyaman. Ya, dari masalah itu apa solusi dari hambatan yang Ibu alami itu? Solusinya saya sewaktu-waktu suka melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Bu. Jadi tidak terus-terusan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya, berarti Ibu bisa melakukan pembelajaran di luar kelas ya untuk menyikapi hambatan yang Ibu alami itu. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Rencana saya yang pertama yang tadi Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu bisa belajar sambil bermain dengan menggunakan media konkret, terus melakukan ice breaking pada setiap pembelajaran gitu, supaya siswa itu tidak bosan gitu, pembelajaran jadi menyenangkan gitu Bu. Oke, dari itu kira-kira apa ada strategi lain selain itu, Bu? Strategi lain paling membuat persiapan pembelajaran ya Bu, kayak membuat RPP, jadi ditentukan dulu tujuan pembelajarannya seperti apa, terus apa sih medianya mau bagaimana, terus pembuatan medianya gitu tuh Bu. Terus yang terakhir penilaiannya gitu. Terus yang kedua strategi yang kedua yaitu apa sih, melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi kalau tadi dalam persiapan pembuatan rencana pembelajaran itu ya Bu ya, kira-kira berapa lama Ibu butuh waktu untuk menyelesaikan RPP itu Bu? 1 hari lah Bu. Oke, 1 hari cukup ya untuk membuat persiapan. Nah, kira-kira Bu, nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi jadi apa ya? Ukuran keberhasilan dari rencana itu yaitu siswa itu lebih nyaman lagi Bu dalam belajar, sehingga tidak ada lagi siswa yang mengganggu temannya, terus tidak ada lagi siswa yang menangis karena diganggu oleh teman tersebut gitu Bu. Berarti sudah mulai bisa menentukan keberhasilannya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini tentu saja kalau kita ingin hasil gitu ya, pasti ada pihak yang bisa membantu gitu ya. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu kira-kira untuk bisa mencapai tujuan itu, Bu? Oh, yang dapat membantu saya itu terutama itu ya rekan sejawat Bu, gitu, guru yang lain. Nanti saya meminta rekan sejawat saya untuk mengobservasi apa sih, mengobservasi saya ketika saya mengajar. Jadi untuk mengetahui kekurangan saya, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik lagi Bu. Oke, baik. Jadi yang penting kita bisa mencapai tujuan kita ya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya saya akan mempraktikkan dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu, supaya siswa dalam belajarnya lebih nyaman dan lebih kondusif Bu. Oke, baik Bu Riki. Seperti itu. Ya, saya tunggu ya nanti tindak lanjutnya akan menjadi seperti apa gitu. Nanti setelah Ibu menerapkan tindak lanjut itu, kita bertemu lagi ya untuk bisa melihat hasilnya. Tuh. Terima kasih ya Bu. Ibu boleh melanjutkan kembali aktivitasnya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Iya Bu, iya Bu, sama-sama. Ya.